Jadi ini ada Transformers Decepticon The Fallen yang gara-gara dia Optimus Prime jadi mati. Yap, bener banget. Karena The Fallen ini adalah musuh utama di film keduanya, yaitu adalah Revenge of the Fallen. Dan di film keduanya ini Optimus Prime mati loh. Ya walaupun matinya bukan gara-gara dia juga sih. Tapi yang jelas Optimus Prime sempat mati di film yang kedua ini. Bahkan untuk melawan The Fallen ini, Optimus Prime harus bergabung sama Jetfire dan berubah jadi mode kuatnya untuk ngalahin The Fallen. Dan menurut gue di era filmnya, The Fallen ini jadi salah satu musuh paling kuatnya sih. Gimana menurut kalian? Dan The Fallen kali ini yang akan kita bahas ini adalah versi original dari mainannya, yaitu yang keluar pada tahun 2009. Dan kira-kira kayak gini tampilan boxnya waktu zaman dulu gue beli ya. Dan The Fallen yang keluar pada tahun ini masuk ke dalam kelasnya itu adalah Voyager Class, yang harganya seingat gue sekitar 500 ribuan pada saat itu. Yap, dan ini dia mainannya di depan kita semua. Dan kira-kira kayak gini penampilan dari The Fallen kita kali ini. Tentunya The Fallen juga punya beberapa keunikan yang ada di filmnya maupun di mainan yang ini. Keunikan yang pertama adalah menurut gue ukurannya yang lumayan besar. Walaupun di versi original tahun 2009-nya ini, dia keluar di versi yang tengahnya, yaitu adalah Voyager Class. Tapi mainan ini dari tinggi dan keseluruhannya menurut gue cukup besar dan cukup keren sih kelihatannya. Bahkan versi terbaru dari The Fallen ini keluaran Studio Series memiliki ukuran yang lebih besar karena dia masuk dalam Leader Class. Padahal menurut gue versi Voyager Class ini udah cukup besar loh. Dan kira-kira kayak gini perbandingannya dengan Transformers lainnya. Pertama ada Studio Series Bumblebee, One Step Changer Optimus Prime, dan Autobot Ratchet 18.000. Tapi menurut gue yang paling cocok adalah disandingin dengan Studio Series Bumblebee sih. Keunikan yang kedua adalah menurut gue ini ada di bagian merah-merahnya sini, yang gue pun juga nggak tahu ini sebenarnya apa, tapi jadi terlihat makin sangar sih The Fallen di mainan yang satu ini. Kayak merah-merah di bagian kepalanya yang bisa dilipat juga kayak gini, atau dibuka juga kayak gini. Kemudian merah-merah juga di bagian tangannya di sini, ada juga sampai di bagian kakinya yang ada di bawah sini. Walaupun sebenarnya merah-merah yang dari kepala dan bagian tubuh lainnya ini agak nggak sesuai sama yang kayak di filmnya, karena dari segi desain dan warna yang di film tuh lebih simpel dan juga lebih elegan. Selanjutnya yang unik adalah model kakinya yang kayak ceker ayam kayak gini, dan dia juga punya konsep kayak ada pegasnya di sini. Jadi kalau kita naikin kayak gini, dia bakal kayak melebar kayak gini. Dan menurutku ini salah satu fitur yang unik banget di The Fallen 1 ini dan di mainan Transformers lainnya sih. Karena jarang banget yang punya artikulasi di bagian kaki kayak gini dengan bentuk kaki yang unik juga kayak gini. Jadi karena kakinya ketutup kayak gini, jadi kalau kita mau berdiriin, kita harus kayak ngeberdiriin kakinya dulu, harus dibuka, baru diberdiriin kayak gini. Selain dari keunikannya itu, dia juga punya beberapa detail-detail yang menurut gua nggak kalah kerennya sih. Pertama adalah bagian warnanya yang bisa kita lihat di sini adalah berwarna hijau gitu ya, dan sangat disayangkan walaupun ini bagus, tapi ini nggak mirip seperti di filmnya. Karena seperti yang kita tahu, mainan original tahun 2009 itu banyak banget mainan Transformers yang warnanya tuh agak miss sama kayak di filmnya, jadi agak beda. Tapi secara keseluruhan untuk yang satu ini gue masih suka sama warnanya yang masih terlihat kuno tapi keren ya. Selanjutnya juga detail di kepalanya yang menurut gue udah keren banget dan serem banget sih, ditambah dengan detail yang mirip banget kayak di filmnya, itu adalah detail garis-garis sirip di bagian pipi kanan dan kirinya ini. Ditambah juga ada detail di warna merah di bagian matanya sini, yang ini juga udah mirip banget kayak di filmnya. Dan bagian tanduk di atas sini, dan ornamen-ornamen warna oranye di bagian jidatnya ini. Dan mukanya ini pun juga ditambah makin sangar, ditambah adanya si detail-detail warna merah di bagian mukanya ini. Selanjutnya ornamen oranye ini juga menghiasi seluruh tubuhnya, ke di bagian kepala sini, kemudian di bagian dada yang ini, di bagian tangan sininya juga, sampai ke bagian kaki di sini, dan di bagian badannya ini. Dan juga desain secara keseluruhannya yang menurut gue ini agak aneh dan unik banget sih ya. Jadi kayak menggambarkan banget kalau The Fallen itu emang kapal alien banget sih. Jadi beda banget sama Transformers pada umumnya yang ada di bumi ya. Kemudian kira-kira bagian tangannya detailnya kayak gini dengan ada ornamen oranye yang tadi gue sebutin juga, ditambah ada kayak semacam sirip-siripnya di bagian sininya, dan juga bagian tangannya yang menurut gue desainnya tuh agak unik ya. Dia jadi agak kayak apa ya, hewan laut gitu ya, agak serem sih. Dan bagian dada dan bawah perutnya yang kira-kira kayak gini yang jadi menggambarkan keanehan dari The Fallen ini ya. Jadi kayak kapal alien banget nih dari bentuk-bentuknya yang apa ya, garis-garisnya tuh agak aneh ya, di sini bisa kita lihat. Dan bentuk kakinya yang kira-kira kayak gini yang menurut gue juga nih desainnya keren banget, karena di sini garis-garisnya tuh mantep banget. Kayak di sini ada garis-garis warna oranye-oranye dan lancip-lancip semua. Ditambah dengan adanya di bagian kakinya ini kayak merah-merahnya, dan juga ada kayak pelindung di bagian sikunya ini. Ditambah ada desain kakinya yang menurut gue unik dan keren sih, jadi kayak semakin serem ya The Fallen ini dengan kakinya yang modelnya kayak gini. Oke, dan mungkin kayak gitu aja, dan kira-kira kayak gini penampilan dari depannya secara keseluruhan si The Fallen ini. Dan ini dia tampilan belakangnya dari The Fallen, yang jujur gue agak kurang suka sama tampilan belakang ini karena agak nggak terlihat rapi ya. Kayak di bagian sini itu masih ada kayak kokpit si pesawatnya ini. Dan sekarang lanjut ke bagian artikulasi. Di sini juga lumayan beberapa ada artikulasi di The Fallen ini. Kayak kepalanya yang bisa maju mundur kayak gini, walaupun ini adalah bagian dari transformasi. Tangannya yang bisa muter 360 derajat kayak gini. Kemudian bagian sikunya yang bisa muter 360 derajat juga, dan bisa ditekuk ke sini dan lurusan lagi sejauh ini. Kemudian di bagian tangannya juga bisa ditekuk-tekuk kayak gini.
Kemudian bagian pinggangnya ini yang bisa diputar 360 derajat ya. Bagian paha sini yang bisa ditekuk kayak gini nih. Kemudian kakinya bisa sampai ke belakang sejauh ini. Juga bisa dikedepanin sampai sejauh ini. Kemudian untuk siku juga bisa ditekuk sampai sejauh ini dengan recet banget tuh ya si sendinya. Kemudian bagian sikunya juga bisa diputar 360 derajat. Dan bagian pergelangan kaki yang bisa diputar juga 360 derajat. Dan di bagian kakinya juga yang bisa dilipat-lipat kayak gini. Dan sekarang langsung kita coba transformasiin The Fallen ini ke mode pesawatnya. Yap, dan ini dia mode pesawat dari The Fallen yang kira-kira kayak gini penampilannya. Pertama mungkin akan gue jelasin dulu kalau emang mode pesawat dari The Fallen ini emang agak aneh sih, karena nggak sesuai sama kayak di filmnya. Karena berdasarkan yang gue tahu, The Fallen di filmnya itu nggak bisa berubah ya. Karena kalau kita lihat di filmnya, dia tuh cuman kayak teleport dari satu tempat ke satu tempat yang lainnya, kayak pakai kecepatan cahaya gitu, tanpa kita lihat mode berubahnya, apalagi mode pesawat kayak gini. Tapi karena keperluan untuk mainan, jadi gue rasa ini dibuatlah seakan-akan kayak dia berubah jadi kapal alien yang menurut gue agak aneh kayak gini. Karena bisa kita lihat juga emang bentuk dari si kapal ini agak aneh banget ya, karena ya kayak emang kapal alien yang random aja sih, jadi emang bentuknya pun nggak beraturan gitu ya. Tapi yang bagusnya jadi ngebuat dia jadi kayak kapal alien, ada beberapa detail, kayak adalah detail kokpit di bagian sininya yang jadi terasa ini kayak kapal banget ya. Jadi ada kayak tempat pengendaliannya di bagian dalam sini. Kemudian yang kedua adalah kayak semacam kokpit kedua atau apapun ini ya, yang jelasnya kayak untuk nutupin kepala dari si The Fallen-nya ini, tapi ini terlihat jadi kayak pesawat alien banget sih dengan adanya detail-detail kayak di bagian tengahnya ini. Selanjutnya juga dikasih detail kayak semacam sayap kecil di bagian kakinya sini, ada dua di bagian kanan dan di bagian kiri, jadi ngebuat ini tuh jadi kayak makin terlihat pesawatnya lah ya. Selanjutnya juga ada detail sayap di bagian kanan yang dan kiri yang sangat besar, yaitu adalah kakinya si The Fallen yang dijadikan sebagai sayap dari pesawatnya ya. Selanjutnya detail kecil yang gue suka dan makin terlihat kalau adalah pesawat adalah si bagian kaki ini ya, apa ini namanya, landing ini ya, landing gearnya ini di bagian bawah ada 3, yaitu di bagian depan sini, di bagian belakang kanan, dan di bagian belakang kiri sini. Jadi ini membuat ini tuh terlihat makin pesawat dan bisa diparkirin kayak gini. Tapi desain yang paling gak gue suka adalah di bagian atasnya sini, atau bagian tangan dari The Fallen-nya, yang menurut gue tuh agak terlalu berantakan, jadi agak ngeliatnya tuh agak aneh ya. Jadi kayak agak terlalu berantakan, jadi nggak sesuai dan nggak masuk sama desain dari si kapalnya ini. Dan seperti ini penampilan dari The Fallen kalau dilihat dari belakang, dan kalau dari sisi sini menurut gue ini nggak ada masalah sih ya, dan ini masih terlihat oke kalau dilihat dari belakang sini. Dan ini kira-kira kayak gini kalau The Fallen-nya juga dilihat dari bagian bawahnya, dan juga untuk kalau bagian ini sih nggak ada masalah karena ini masih terlihat rapi semua ya di sini bagian-bagiannya. Dan ini adalah perbandingan The Fallen dalam bentuk pesawatnya dengan beberapa Transformers lainnya. Kayak di bagian kanan ada Optimus Prime Authentic, dan yang kiri adalah Autobot Ratchet yang harga 18 ribuan doang. Oke, jadi gitu aja untuk pembahasan main kita kali ini. Dan gimana menurut kalian, apa dia Transformers paling jahat yang membunuh Optimus Prime? Dan gimana juga tentang detail mainannya dari versi original yang keluar pada tahun 2009 ini, dengan detail-detail yang cukup oke dan juga gimmick yang menurut gue cukup oke. Jangan lupa juga buat subscribe, like, dan juga komen biar kalian bisa ngikutin terus tentang mainan unik kita kayak gini. Mungkin sampai sini dulu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.